itu sekitar tahun 2017 tinggal bersama. Itu persis banget ketika saya sebelum pindah ke Amerika, dan saya sempat berdiskusi yang sangat sensitif, sangat dalam sekali, dan saya melihat situasi tentang teman-teman tuli, bagaimana hidup mereka yang sangat berat ini di Indonesia. Kenapa orang-orang tidak paham tentang kami terkait soal medis, ide-ide dan gagasan apapun itu saya obrolkan dengan ayah saya. Tapi sebelum saya berangkat ke Amerika, waktu itulah akhirnya dibangun Teater 7. Nah, tujuannya adalah untuk mengedukasi anak-anak tuli agar mereka punya cerita hidupnya dibagikan melalui teater tersebut. Dan harapannya inilah tuli-tuli yang ada di Indonesia. Sehingga akhirnya ketika saya pindah ke Amerika, saya melakukan panggilan video dan saya sempat diminta, ayo dong sudah kirimin foto di Amerika. Saya tanya, ngapain ayah kirimin foto? Nah, terus ditanyain lah, kamu di Amerika ikut teater gak? Jadi selalu itu yang ditanyakan. Dan sampai 2021 saya lulus sarjana, saya akhirnya ketemu kembali dan akhirnya diminta tolong. Akhirnya ayah sempat minta semangat, tolong berikan semangat ke anak-anak tuli yang ada di Indonesia. Setelah itu saya datang, saya kembali lagi ke Amerika dan akhirnya melakukan panggilan telepon. Tapi saat itu ya sebelum stroke, sebelum ayah mengalami sakit juga, sehingga wisudanya kan saat itu dilaksanakan secara online dan ayah menonton melalui online juga. Jadi waktu itu juga melalui Instagram, ayah juga nonton dan selalu tanya, gimana kabarnya Surya di sana? Dan setelah saya lulus wisuda, itu 2 minggu sebelumnya, mungkin sekitar 2 minggu sebelumnya, saya mendapatkan kabar bahwa ayah itu stroke. Jadi saya melakukan panggilan telepon, di situ juga saya betul-betul merasa, aduh kondisi ayah sudah mulai seperti ini, saya betul-betul merasa sedih, saya menangis, kayak juga seperti itu. Tapi komunikasi kami dalam chat atau WhatsApp biasanya selalu bertanya, gimana, di situ kondisinya gimana, kamu hidup di sana gimana, terus apakah oke, hidup dengan lain dan lainnya. Pokoknya kami komunikasi menggunakan aplikasi pesan dan itu selalu berlangsung. Dan bahkan kemarin bulan Desember, mungkin sudah 3 tahun ya, saya tidak bertemu dengan ayah saya. Dan itu 2024 Desember, pas tepat ulang tahun saya waktu itu masuklah, saya sempat masuk ke kamar ayah, dan ayah ketika melihat saya betul-betul nangis karena loh, akhirnya bisa bertemu kembali, karena biasanya kan hanya melalui video call. Dan saya akhirnya mengajarkan ayah beberapa isyarat-isyarat dasar kembali supaya ayah ingat seperti isyarat A, seperti apa, B, C, alfabet, supaya tujuannya ayah mengingat kembali. Karena memang kalau dari kecil saya dalam komunikasi kan saya tidak terlalu paham ketika ayah menggunakan verbal, sehingga kami menggunakan bahasa isyarat seperti tadi, dieja satu persatu. Jadi jika ditanya apa yang diberikan oleh ayah kepada saya adalah, ayah selalu mengingatkan saya untuk memberikan semangat kepada teman-teman tuli di luar sana. Dan ketika bulan Desember 2023, waktu itu Raya sempat Raya dan Anissa sempat datang ke Amerika. Nah, kami juga video call dengan ayah. Dan ayah pun akhirnya nangis juga karena tahu ternyata anak-anak juga pada di sana, dan kita juga ngobrol-ngobrol satu sama lain. Jadi benar-benar ya memang melihat keadaan kan di sana, ayah ingin tahu situasi seperti apa, gimana, apakah terjadi kebingungan, apakah ada masalah, karena apakah di sana masyarakatnya sudah memahami tentang tuli. Jadi ayah betul-betul ingin tahu kehidupan saya dan kegiatan dari teman-teman tuli di sana. Ya, tapi tentunya ya terkait salam Nusantara, saya selalu ingat itu dari ayah. Dan saya sangat senang sekali. Mungkin kapan-kapan teman-teman tuli saya akan ceritakan pengalaman saya bersama ayah, dan saya akan bagikan pengalaman memori tersebut kepada teman-teman yang lain. Oke. Mungkin ini ayah juga kan sosok aktor, tadi disampaikan oleh teman-temannya, sosok aktor yang sangat berpikir keras, berwawasan luas, dan sangat peduli juga sama teman-teman. Tapi mungkin apa sih yang menjadi concern seorang ayah di akhir sayangnya, jadi mungkin dari kehidupannya mungkin ada kangen nggak sih sama acting lagi sama genre itu? Saya mungkin lebih kepada tadi teater yang di akhir ayatnya, ayah ingin menyampaikan perjuangan hak tuli melalui teater 7. Ingin fokus di situ. Berarti ayah juga kayak kenangan-kenangan bareng-bareng ayah masih tersimpan rapi atau seperti apa mungkin akan? Sebagian besar masih tersimpan rapi di rumahnya Surya. Ya, bareng-bareng ayah ada di rumah Surya. Ya, ada di rumah tempat tinggal saya. Mulai dari tulisan, ide, gagasan, bahkan termasuk foto-foto itu ada di kamar saya. Jadi saya simpan dalam satu album, satu set, semuanya tersimpan rapi. Dan aku juga sama Raya, kami menyimpan itu dengan sangat rapi dokumen, dan ada di kamar saya, di kamar tidur saya. Memang sebelum 2017 ya, sebelum ayah pertama kali sakit itu, kami memang sempat sama Klauton. Saya pernah bilang, ya memang ayah itu
keras kepala, kita ajarkan ayah untuk makan sehat, meskipun ya tentu responnya juga sangat keras kepala, tapi ya nggak apa-apa lah kita coba. Nah pada tahun mungkin 2022 ya Februari kalau tidak salah, saat itu dokter bilang, oh ini harus kembali menjadi vegetarian. Oke, bagus dong, kita sangat support. Akhirnya ketika dokter menyampaikan itu, tapi akhirnya gimana nih untuk menyampaikan ke ayah? Karena waktu itu kan di rumah sakit saya bilang, ayo ayah jaga kesehatan, ayo diusahakan. Nah, walaupun sakit, karena nyatanya ayah itu tetap bekerja. Dan dulu selalu seperti itu, selalu bekerja. Karena beliau adalah seorang pekerja keras, bahkan jam 4 subuh saya ketiduran. Nah, ayah itu baru pulang dari syuting dan masuk kamar itu nggak bisa. Karena saya kan tidur, saya nggak mendengar suara, nggak ada alarm. Padahal ayah itu sudah menelpon saya berkali-kali. Dan saya baru bangun jam 6 pagi, saya bilang, ayah mohon maaf. Ternyata ayah menunggu saya di lobi. Jadi waktu itu di satu kamar saya, ya gimana? Karena waktu itu kan kondisinya itu cerita yang sangat saya ingat lah, cerita lucu. Jadi katakan Mas Surya itu salah satu yang paling dekat nggak sih dengan ayah? Kalau waktu tinggal bersama, itu saya betul-betul setiap hari merasa sangat dekat sekali. Jadi memang awal-awal ya memang tidak terlalu dekat, karena kan saya tentu sebagai seorang tulis saya tidak tahu bagaimana untuk komunikasi dan lain-lain. Tapi memang saya belajar ketika bersama ayah, selama 1 tahun tinggal bersama itu saya merasa beradaptasi dengan ayah, saya mengenal ayah lebih dekat. Hingga akhirnya saya tinggal ke Amerika. Nah, saya memang melakukan banyak sekali panggilan video call karena untuk memberikan support dalam bentuk cerita. Artinya, ini loh aksi-aksi yang saya lakukan. Ayah juga bercerita, ini loh teater 7 seperti ini. Jadi kami saling bertukar ide dan saling berbagi.